Suami yang senang memuliakan istrinya, berubah rezekinya. Cubuanlah kau tak percaya. Ada pepatah mengecaan, kan di balik seorang pria sukses ada doa istri yang hebat. Makin banyak yang mendoakan, tak tahu nyambung ni. Nyala tabayang ujung ni. Muliakan istri. Ibu gitu juga, muliakan suami. Perhatian penampilannya. Ba laki orang kok mentereng, laki awak kok indah. Yang hutangnya sedang banyak, yang hidupnya sedang sulit, yang rezeki sedang payah dicari, buktikan kecian boga. Sering-seringlah berkasih sayang suami istri. Bukan hanya bersyahwat, tapi berkasih sayang. Kapai dari rumah, palu orang rumah, cium kanyangnya, kecian. Walaupun kabun kita tak bertambah dia, tapi udah berharap melalui keningmu ini jumlah hasilnya bertambah. Muah! Bulan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nendak takau mengarian muncuang le. Anyang saya. Lang lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Huwa alladhi man awdakhta lana subulal hidayah, alladhi farrada al-jihada ala al-mu'minin. Wa hayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qariban minal mu'minin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah dekat pada orang-orang yang beriman. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka orang itu sedang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan semua kita yang hadir malam ini, di samping dapat pahala qiyamul lail Ramadan, dapat pahala salat fardu isya berjamaah, tarwih, dan insyaallah nanti witir, kita juga diberikan oleh Allah pahala bertalabul ilmi, pahala menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang abai dengan masalah ilmu, padahal tidak ada jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pintu pertamanya adalah ilmu. Imam Syafi'i rahmatullah alaih pernah memberi nasihat. Kata Imam Syafi'i, amal tanpa ilmu itu bohong. Ilmu tanpa amal itu kosong. Bu, amal tanpa ilmu bohong. Kalau ada orang rajin beramal
sementara ilmunya tentang amal itu ndak ada, maka amalnya tu bohong anannya amalan. Sebaliknya, ada orang yang ilmunya tinggi tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka nilai ilmunya itu kosong. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan sama je batang kayu dan tidak berbuah. Tagak saya tanpa memberi manfaat. Maka jangan malas-malas menuntut ilmu. Iko masih malam ketiga agak lumayan rami. Coba lihat besok 3 malam terakhir, kebalikan dari iko. Tu tinggalan pemain-pemain inti je lah tu. Jadi malam kini ko pemain cadangan pun masuk lapangan. Besok tinggal pemain-pemain inti selai. Ramadan itu jangan macam tabu dibuat. Kalau tabu makin ke ujung makin nambah. Ramadan itu makin ke ujung makin mani. Itu sebabnya tidak semua orang menjadi juara, karena tidak seluruh orang sampai ke finish. Jadi Ramadan itu macam pacu lari, Pak. Tidak peduli sekencang apa Anda di garis start. Yang paling penting, apakah Anda sampai di garis finish. Abuek status supaya besok bisa ada celik-celik. Tidak penting sekencang apa Anda di garis start. Yang terpenting, apakah Anda sampai di garis finish dalam kurung kutipan Ramadan. Itu cara. Jangan buat status alhamdulillah kolak sore ini berkah. Kolak statusnya. Awak kau, masya-Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan berupaya menjadi orang-orang yang dapat rahmat dari Allah. Lai setuju, Bu? Lai niyo dapat rahmat. Awak laki wak rahmat, Ustaz. Lalamu dapat lai. Namanya rahmat, tapi sejak nikah juga rasakan azab. Ada orang namanya sabar tapi parabo. Namanya syukur tapi pengeluh. Namanya rahmat tapi membawa azab. Na'udzubillah min zalik. Dan nama rahmat jangan tersinggung lo, elok-elok ini parangai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 3 nasihat Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kata beliau, in turidu an tajidu rahmatallah alaikum bi thalathatin asya. Kalau kalian ingin mendapatkan rahmat Allah, ketahuilah rahmat Allah itu bukan hanya kepada orang-orang yang ahli ibadah. Rahmat Allah itu bukan hanya ke orang-orang yang senang tahajud. Rahmat Allah itu bukan hanya kepada orang yang suka jor-joran bersedekah. Tapi ada 3 golongan yang kalau 3 golongan ini ada atau kita masuk di dalamnya, itu mengundang turunnya rahmat Allah. Berapa, Pak? 3 golongan. Mudah-mudahan kita masuk salah satu di dalamnya. Amin. Yang pertama, jahilun bakiyun li jahalihi. Orang bodoh yang suka menangisi kebodohannya. Jadi kiranya ndak orang pintar saja mengundang rahmat dah. Orang bodoh bisa mengundang rahmat. Syaratnya apa? Inyo bodoh dan suka menangisi kebodohannya. Dan banyak bodoh balaga jadi susah kita dapat rahmat. Jadi kalau kita bodoh, Pak, kita kok bodoh sadonya.
Tak ada orang berilmu di dunia kata. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Tidak kuberikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit saja. Barana kaca dia orang itu saketek dari ilmunya Allah baru tu. Maka berlakulah dalam hidup kau setiap hari seperti orang bodoh, kemudian dengan kebodohan tu sering menangis. Efeknya apa? Nyo akan belajar dan belajar terus. Orang bodoh yang suka menangisi kebodohannya. Iko kadang-kadang sudahlah ilmu dah ada, mendengar pengajian dek tapasolnya. Kau indaklah menunggu tarawih, kau anak satu dengan dia. Ibalah ke pulang wak lun tarawih lagi. Ada yang mau usulan pengurus ceramah ko sudah tarawih salah. Alasannya biar agak panjang. Biar agak panjang. Ceramah yo panjang tapi nyo pulang. Sudah witirnya pulang lagi. Sudahlah ilmu tak ada, tak mau pula belajar. Sekali-sekali duduk di majelis ilmunya, akakinya unjuan lo ke ustaz deknya. Lain lagi. Sekali-sekali dengan ceramahnya pak mau unjuan lo. Adik-adik ni tapak kaki ya kawak model-model kok kecilnya. Tiap malam membawa sobok model itu tu. Pungguang basanda kaki mau unjuk dan basandanya disinggung lo taruh salah pak. Nawar. Nuntut ilmu kau butuh perjuangan. Imam Syafi'i itu dari Baghdad Irak jalan kaki ke Madinah, dari Madinah jalan kaki ke Mesir nyari ilmu. Imam Syafi'i itu awak duduk sabanta di majelis ilmu saya berfikir agak terpanjang ceramah ustaz seketik nyombuat status sekali lama lah kau tak jalan lah ujung dah lama lah kau di komen dek kawan bakal tahu ustaz nampak dan di Facebook tu ni je kau ustaz kau ceramah panjang mana aja hanya bakawan je ustaz. Jadi pak awak bodoh kau awak duduan diri wak dalam majelis ilmu. Senanglah belajar mencari ilmu. Jangan awak pakai se ilmu nanado tu tanpa ada pengembangan. Banyak ambacaliak kau. Sejak mulai dari ngaji dulu TPA, TPSA, MDA atau apapun lah istilahnya. Tak ada lagi ngaji-ngaji sampai dewasa. Ilmu solatnya ilmu waktu SD tu je. Tak ditambah sedikit pun. Ada orang solat, tanyanya ke ambo, Ustaz, kalau ambo solat, sudah tu anak ambo melintih-lintih di muka ambo. Tiap sabantanya tanya ke ambo, ya, jajan ya, jajan ya. Lai boleh ambo agi isyarat Ustaz. Isyarat bapak je ambo. Ambo menyomong-nyongan muncul tu. Lai boleh ambo itu Ustaz. Ambo bingung lo menjawab pak. Sebab tak ada lo ditemukan di zaman Nabi itu dah. Yang ada di zaman Nabi itu Nabi sedang sujud, cucunya Hasan dan Husain naik ke punggung Nabi. Apa kalau cucu naik ke punggung? Ana nampak lakuan. Pak sedang sujud ke cucu naik ke punggung. Amar utuak langsung dalam hati. Kama lama ke baranak sen pandai je nya. Baranak sen pandai je. Nabi itu lama sujud sampai Hasan dan Husain itu turun. Begitu penyayangnya Nabi. Adalah orang saking inginnya mendalami ilmu, nandak tapi kia dia awak, deknya tapi kia. Hanya tanya nak kamu, Ustaz, apa hukumnya solat di sebuah masjid yang masjid itu dibangun pakai batu bata
Batu bata tu kan pabriknya di pondok-pondok Ustaz. Badakek-dakek jo kandang Jawi. Kadang-kadang tanah liek na membuat batu bata tu tak campur ciri Jawi. Kemudian batu bata ko di Bali dek pengurus dibuat ke masjid. Kan najis tu Ustaz. Laisah solat di masjid itu tu. Kecik ambo depak sajak bila pak tak fikir nama deko go je ambo. Dek ambo saya tak fikir dah. Ambo dek penasaran pak. Kan menarik tu pertanyaannya. Sianan bisa menjamin batu bata atau labrik yang dibangun ke Masjid Agung Al-Madani ko ndak bercampur je ciri Jawi. Kan iyalah tu. Tiba rumah buka-buka kitab. Ndak ada batu bata dalam kitab bersobok dah. Kualah cara mencari pendapat awak je. Akhirnya dapatlah dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Pentingnya belajar ilmu tu. Imam Maliki itu punya kitab namanya Al-Muwatta, kitab induk. Ketika Imam Syafi'i mau belajar ke Imam Malik, jadi Imam Maliki itu guru dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i waktu itu masih buta. Imam Syafi'i itu buta loh pak, kecilnya. Waktu itu beliau masih buta, umur 6 tahun. Datang ke pengajiannya Imam Malik. Imam Malik membaca kitab yang beliau tulis sendiri, namanya kitab Al-Muwatta. Ketika Imam Malik membaca kitab tu, ada barisnya dan salah cik, salah bacanya. Makanun dibaca oleh Imam Malik makanin. Imam Syafi'i yang masih kecil berumur 6 tahun angkat tangan. Ya Syekh, akhta'ta. Wahai tuan guru, anda salah baca. Takajui Imam Malik. Ada anak ketek umur 6 tahun, mata buta. Nak sini. Nyocali ada Imam Malik, iyo salah kira. Di mana engkau tahu aku salah membaca kitab ini? Kata Imam Syafi'i, hafiztu kullu. Kitab engkau tu sadonya lapar de ambo. 6 tahun umur. Anak wak kini umur 6 tahun sibuk je lah matur jari bakpo main lato-lato dan rancak. Imam Syafi'i umur 6 tahun lah apa kitab Muwatta Imam Malik. Anak wak lato-lato je lah. Jo ayah satu main lato-lato kai. Sadarlah kalau kita tidak berilmu, menangislah karena kebodohan itu, lalu berupaya menambah ilmu. Orang yang seperti ini senyum Allah mencaliaknya, Allah turunkan rahmat. Nah dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, balik ke cerita batu bata balik. Kata Imam Malik, alat untuk bersuci itu bukan hanya air dan tanah. Kan dalam mazhab Syafi'i untuk bersuci alat cuman 2, air, tanah. Kalau ndak ada air, tayamum dengan debu. Kata Imam Malik, api itu termasuk alat untuk bersuci. Ada dalam Muwatta Imam Malik pak, ada Ustaz Dodi ngecek anda. Ambo baca penjelasannya. Kata Imam Malik, bukankah orang-orang pendosa nanti sebelum masuk surga mereka disucikan terlebih dahulu dalam neraka? Dosa-dosanya dibakar terlebih dahulu dalam neraka, setelah keluar dari neraka baru dimasukkan ke dalam surga. Bu, ibu ni masuk surga? Nio langsung atau transit? Ustaz, ada hadis mengecekkan seluruh umatku masuk surga. Ya betul tu Ustaz, betul. Kullu ummati yadkhulunal jannata. Semua umatku pasti masuk surga, kecek Nabi. Ditanya oleh sahabat, wa in zana wa in syaraka ya Rasul. Walaupun dia pernah berzina, pernah mencuri, masuk surga juga ya Rasul. Kecek Nabi, wa in zana wa in syaraka. Walaupun waktu hidup nyo pernah berzina, nyo pernah mencuri, nyo tetap masuk surga.
Sana ngerti nang aku ya? Kok aman kok macam? Iya masuk surga tapi masuknya bilo. Ribuan jutaan bahkan mungkin miliaran tahun dibakar dulu dalam neraka. Setelah habis dosanya dibakar, lah sucinya dari dosa-dosa itu baru dimasukkan ke dalam surga. Maka kata Imam Malik, jika neraka berfungsi untuk mensucikan orang-orang dari dosa sebelum masuk ke dalam surga, maka sebenarnya api juga termasuk alat untuk bersuci. Takana dia mo. Berarti ciri kabau nan bacampur aja tanah liek dibuain ke batu bata tetap suci dipasang di masjid sebab batu bata tu dibakar. Itu cara para ulama dulu mengistinbat hukum pakai pendapat Imam Malik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kalau kita tidak berilmu, sadar dengan ketidakberilmuan kita. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Ada satu orang di zaman Umar bin Abdul Aziz, nyodak pandai baca Quran nabo. Tapi setiap malamnya bukanya Quran. Baca Quran tak pandai, tapi tiap malam baca buka Quran. Manganya buka Quran menangis saja. Tiap malam itu buka Quran nangis, buka Quran nangis, buka Quran nangis. Ditanya di anaknya, ya bahaya kok setiap baca buka Quran tak pernah tak menangis ya. Setiap baca Quran lain membuka Quran juga baca li ayah menangis tari. Kecil anaknya, bukan kerana ayah paham nak, dia ayah tak pandai membaca. Menangisnya dia tak pandai membaca. Lalu setiap kalinya tutup Quran tu nyoba doa, ya Allah muliakan tetanggaku yang suaranya merdu ini ya Allah. Jadi nyo punya tetangga tu tiap malam baca Quran. Setiap kali tetangganya baca Quran di sebelah, terdengar suara tetangga baca Quran, nyo buka lo Quran, tetangganya ngaji, nyo nangi. Tetangganya ngaji, nyo nangi. Setelah selesai nangis tutup Quran, doanya apa? Ya Allah, alangkah mulianya dia bisa membaca Al-Quran, sementara aku yang bodoh ini tidak bisa apa-apa. Apa yang terjadi? Umar bin Abdul Aziz bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai khalifah. Umar bin Abdul Aziz itu salah satu khalifah, Pak. Wahai khalifah, beritahulah kepada rakyatmu bahwa si fulan yang tidak pandai baca Quran itu tempatnya di surga lebih tinggi daripada yang pandai baca Quran. Kenapa begitu ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang pandai baca Quran itu tiap malam mendendangkan Qurannya. Terkadang-kadang dia ikhlas, terkadang-kadang ada ujubnya. Ada di hati perasaan amboko kori, kau yang juara-juara MTQ dan suara-suara merdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muncul ujub di hati, rancak suara Allah. Tapi tidak selalu begitu. Kadang ujub, kadang ikhlas, tetapnya masuk surga. Tapi surganya rendah. Yang tak pandai baca Quran tadi, surganya lebih tinggi. Ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz dalam mimpi itu, wahai Rasulullah, mengapa surganya lebih tinggi? Kata Nabi, setiap malam ketika mendengar tetangganya menangis, mengaji, dia menangisi kebodohannya. Jadi apa-apa yang tak pandai baca Quran, lah tentu dia pak modal pak kini apa? Apa? Menangi. Tiap malam nangi. Awak kodek jarang nangi, Pak. Mangko hidup sulit. Bu. Lebih terjamin mana hidup kita atau hidup bayi? Hah? Bayi. Bayi hidupnya mudah atau sulit?
Mudah. Popok basah, tiba popok baru. Perut lapar, tiba susu. Bayi itu dicukupkan keperluannya, modalnya cieknya, manangi. Awak bakok payah nai duit kini ustaz, lah jarang nangi. Serius? Kok nangi mana paling urusan pitih taruhnya. Payah rezeki nangi. Sering-seringlah menangisi dosa. Sering-sering menangisi kebodohan. Ini mendatangkan rahmat Allah. Satu. Boleh taruh ya? Hah? Yang kedua, sekali setahun Ramadan kau tiba jan berfikir nak capek pulangnya. Yang kedua yang dapat mendatangkan rahmat Allah, pertama tadi apa? Orang bodoh yang suka menangisi kebodohannya. Yang kedua, al-mutawazzijani yatahabbani, sepasang suami istri yang penuh cinta kasih. Ikut cokak tarwi je. Laki bini adalah main sindia-sindia di status kan? Kan tak masuk tu dah. Bu. Oh bu. Ibu dengar seperti apa Al-Quran melihat suami istri ya? Aku kameranya nak minta geser sekolah buat agak. Kata Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perhatikan baik-baik. Konsep suami istri menurut Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian untukmu, engkau pakaian untuk mereka. Jadi suami istri itu masing-masing jadi pakaian. Aguno pakaian bu. Manutui aurat, menutup jasad. Suami istri itu dalam Al-Quran fungsinya saling menutupi. Kamu pakaian untuk mereka, mereka pakaian untukmu. Tidak ada suami sempurna di dunia kau, tidak ada istri sempurna di dunia kau. Kita punya kekurangan sadonya. Kalau ingin rahmat Allah turun ke rumah tangga, berkasih sayang jo istri. Iko bini kawan dan nyingiannya. Jangan lupa ya mbak, tahajud malam. Ya. Kecil ustaz, siapa nama ustaz itu? Ini dakwah ustaz, dakwah syaitan. Bini awak jagoan malam tak bini kawannya. Nyopingnya, ping. Udah bangun mbak. Jangan coba-coba. Berkasih sayang. Caranya berkasih sayang dengan suami ustaz. Ibu caliak kelebihannya. Laki ibu tu ada kelebihannya tu. Ambo mode-mode ko gua, ibu tanya ke orang rumah ambo, kelebihan ustaz tu. Ada saja we itu. Pi kok tanya kurangnya. Yo tak dapat lo menyabui dia pak yo banyak kurangnya. Jadi kunci pertama, lihat kelebihan pasangan kita. Ada jamaah di rantau Ikil bertanya ke ambo, ustaz, ya, ustaz pernah tak marah sama istri? Sering saya bilang. Bagaimana cara ustaz menyelesaikan amarah terhadap istri itu? Ketika nyo lalok malam, ambo pandang wajahnya. Beko malam, apa sengajuan lambek pulang. Apa ngaji-ngaji saya di masjid lo. Lah selesai gak 2 juz pulang. Tiba di rumah cari orang rumah apa tu. Pandang wajahnya. Lalu katakan, ya Allah, ampe anak ambo ya Allah. Aku titip dalam rahimnya. Tu ndak bisa pak gantian tu pak. Satu-satunya kelebihan wanita yang tak bisa digantikan oleh laki-laki, mengandung. Kalau apa anak tahu susahnya, ambillah karambia muda, KBN diparui, bawa 9 bulan, tak boleh buka.
lalu KWC bok tarui. Kalian anak-anak yang suka menjawab ucapan ibumu, Lijale. Pernah seorang ibu ditanya, wahai ibu, adakah yang lebih sakit, melebihi sakitnya ketika melahirkan anakmu? Ada wahai ibuku, ado. Apa tu? Melahirkan anakku memang sakit, tapi ada yang lebih sakit ketika anakku membentakku. Jangan cuba-cuba. Tak akan pandai apa mengandung dah. Muliakan istri. Amba kalau lah berang ke orang rumah siang tu, malam tu berpandang wajahnya. Ya Allah, sabananya kalau inyo mau, dia bisa mencari suami yang lebih daripada aku. Sadar saya lah Pak, yo nak? Kok nionyo kok nionyo nuka laki kok mah? Ya bu? Kan kok nio? Faktanya ibu ndak nio, memilih bertahan, tersiksa loh. Kadang banyak zaman kini go padusi itu tak sesonyo. Nyobuek foto jo anak-anaknya, duduknya jo anak-anaknya. Tu fotonya masuknya ke Facebook, nyobuek status. Demi kalianlah mama bertahan. Atau mengerti je lah pak itu. Ndak ketuju ke ya pak dia sebenarnya, cuma dia anak-anak saja tahannya. Kalau ingin rahmat turun, cintai istri wak. Lah barakali mengecian terima kasih ke istri. Lah ada laki ibu mengecian terima kasih sudah melahirkan anak-anakku. Lah ada bu, lulai. Nanya tanya baranak awak cik lai, itu je tanya lai. Pak, besok hari raya istri minta maaf tu, bang, dah, mas, kang, maafkan aku sebagai istri. Pacik kepala itu gusuk kecian kanya. Tak perlu engkau minta maaf. Terima kasih telah menjadi ibu yang baik dan telah melahirkan anak-anakku. Nangi tu. Kau tak cakap cubuan beko langsung. Tiba di rumah beko malam, apa pulang ke rumah bawa kesukaannya, sukanya. Nyo sukanya martabak Mesir ustaz, sehingga ke kedai lu Bali martabak Mesir bawa pulang. Sampai di rumah kesukaan mama. Walaupun lah kanyangnya tetap makan tu. Ya bu, ayo je. Tumben papa pulang membawa martabak mah je. Tapi kira dek papa tadi yo lo kecil ustaz tu. Ada satu tugasmu yang tidak bisa aku gantikan, melahirkan putra putri kita. Terima kasih ya telah melahirkan anak-anakku. Masya Allah. Besok baru ubah rasa kia pak tu. Praktekan. Suami yang senang memuliakan istrinya baru ubah rasa kinya. Cubuanlah kau tak percaya. Ada pepatah mengecean, di balik seorang pria sukses ada doa wanita hebat. Ya bu? Ya. Kalau model itu semakin banyak yang mendoakan, kan di balik seorang pria sukses ada doa istri yang hebat. Makin banyak yang mendoakan, tak tahu nyambung ni. Nyala tabayang ujung ni. Muliakan istri. Ibu gitu juga muliakan suami. Perhatian penampilannya. Ba laki orang kok mentereng, laki awak kok indah. Iko tuju sandiang bajunya. Kecik suami, bun, baju banyak na sandiang. Banyak na cerita mah pakai salah tu payah menggosok aja ya. Apa kalau lah model itu orang rumah lah patut apa berfikir tu pak. Yang hutangnya sedang banyak, yang hidupnya sedang sulit, yang rezeki sedang payah dicari, buktikan kecik amboga. Sering-seringlah berkasih sayang suami istri. Bukan hanya bersyahwat, tapi berkasih sayang.
kapai dari rumah, palu orang rumah, cium kanyangnya, kecean. Walaupun kabun kita tidak bertambah dia, tapi udah berharap melalui keningmu ini jumlah hasilnya bertambah. Muah! Bulan kepatang 3 ton, bulan besok 3,5 ton sawit dapat itu. Cubuan kau tak percaya. Jadi ibu-ibu kalau bertanya laki ke ibu, dah, dia apalah kira-kira usaha kita le gua supaya nak murah rezeki kita gua, nak bisa juga anak sekolah. Kecengnya, oi dah, sekolah tak ya sekolah. Latan bibi itu sekolah. Orang awak kon ndak amu mencubuan. Nabi itu setiap hari mengecup kening istrinya. Malu Ustaz, bini awak kan malu loh, kok bini kawan dia malunya. Bini awak kecup kening istri itu. Kalian anak-anak yang masih pelajar, pagi-pagi mau salim dengan orang tua, keceng kaya. Assalamualaikum ma. Salam ya. Assalamualaikum ya. Ya, kapai karaja jangan lupa dak ciumkan yang ama. Supaya lain. Ingat ayah awak biar mudah rezekinya. Jadi lah koko wajah-wajah lah lama dak pernah dikecup saya konya. Banyak wanita hari ini tidak dapat perhatian dari suami karena suami itu beranggapan apa? Kewajiban suami itu memberi nafkah, memberi nafkah, memberi nafkah. Kalau sekadar magi makan, Pak, tukang gubalo kudo magi makan lo ke kudonya. Tugas Anda bukan sekadar beri makan, beri kasih sayang istri. Ambo yonda, bukan kalau ke pasar tu tangan orang rumah, ayo dek, jalan. Malu lah macik tangan orang rumah ke. Ikonyo pai ke pasar nyuantan orang rumahnya je motor, istrinya bonceng di belakang, suaminya bawa motor. Habis tu istrinya bawa belanjaan sendiri, banyak barek. Onde uni banyak belanja oleh uni, itulah barek mana. Josiau ni ke pasar, lahi je udah, mata udah tu. Nyo nunggu di par. Apa kawan orang rumah belanja? Serius. Cubuanlah. Kok nak lunas hutang banyak tu? Belajar mencintai istri. Yang 9 dari ya. Yang ketiga oleh terakhir. Pertama, mengundang rahmat Allah itu orang bodoh yang senang menangisi kebodohannya. Yang kedua, suami istri yang saling berkasih sayang. Yang ketiga, bagaimana cara rahmat bisa turun? Yuhibbunal masnunah, mencintai ibadah-ibadah sunat. Di bulan Ramadan ini buat beda, Pak. Jangan bedanya cuma puasa saja. Di luar puasa bikin beda. Bedanya biasanya Ustaz ambo bau dua cuma pas mau salat 5 waktu. Sekarang selama Ramadan saya bertekad saya tidak akan batal wudu. Kalau batal wudu, kalau batal wudu, kalau batal wudu. Jika itu Bapak praktekkan selama Ramadan, cubalah. Sabulan kau bau dua tak putih-putih. Siapa tahu apa jadi wali Allah. Kini nanjale jadi wali murid lo. Wali murid kan lah dapat lah. Mau jadi wudu. Itu contoh ibadah sunat sepele tapi dijaga. Jangan hanya ketika kau solat saya bau dua. Mau pergi ke kebun kapai motong bau dua. Pagi selesai solat duha, mau ke kebun panen sawit, wuduk dulu. Wuduk. Berangkat ke kebun dalam keadaan berwuduk. Sepanjang jalan mulutnya istighfar. Sampai di kebun beko, nyepandang kebun dulu. Alhamdulillah, masih punya kebun. Orang lain rencana baru. Syukur dulu. Baru mulai panen perlahan. Ibadah kecil tapi besar nilainya. Jaga wudu. Ibu-ibu juga gitu. Mau dagang wudu, mau buka warung wudu, mau ngapain saja wudu. Jagalah ibadah-ibadah sunat. Minimal selama Ramadan kuat. Genjot habis. Yang jarang zikir, panjangkan zikir. Yang jarang istighfar, banyakkan istighfar. Yang belum pernah solat sunat, solat sunat yang jarang di Karajuan.
Ibu lah pernah solat sunat tasbih? Belum. Seumur hidup belum pernah? Belum. Apa lah pernah solat sunat tasbih? Alah. Udah lah pernah solat sunat tasbih? Belum. Ayo cari kesepakatan minimal agak sekali selama Ramadan solat tasbih di siko berjamaah. Kalau ragu atau tidak tahu caranya, saya siap datang, tapi habis tarawih ya, ambo cari dulu jadwal ambo yang dakik. Nanti habis tarawih sini, sana pergi sini. Salat sunat tasbih minimal sekali, Pak. Ada orang seumur hidup tidak pernah salat tasbih. Salat tasbih itu riwayatnya sahih yang membuat paman Nabi Abbas radhiyallahu anhu. Salatnya luar biasa, kata Nabi, man qama bi salati tasbihat, siapa yang mendirikan salat sunat tasbih itu walau kana wahidan fi umurihi, meskipun hanya sekali seumur hidupnya, Allah jaminkan 3 perkara. Pertama, yumahhisaz dzunubahu, Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Yang kedua, sahalallahu rizqahu, Allah akan mudahkan rezekinya. Yang ketiga, azzamallahu asma'ahu, Allah akan tinggikan, agungkan namanya di hadapan para malaikat. Yang belum pernah solat tasbih selama Ramadan ini, solat tasbih agak sekali, tak pandai caranya Ustaz, tanyon ke buya, tanyon ke Ustaz dan mengerti caranya. Waktu kita tak cukup untuk menguraikannya. Mudah-mudahan nanti paling tidak 10 malam terakhir nanti pas i'tikaf, yang mau solat tasbih sini, tapi syaratnya tentu tidak witir terlebih dahulu. Kecuali kalau sudah witir, habis itu dia tidur, nah bangun tidur solat tasbih, tidak apa-apa. Tapi kalau dia sudah solat witir, habis itu solat tasbih lagi, ini tidak boleh. Witir itu solat sunat penutup. Kalau beko lah sudah solat witir, bapak ibu pulang ke rumah, amalan sampai di rumah cuma 2, baca Quran atau zikir, baca Quran atau zikir. Tidak ada lagi solat sunat setelah solat witir, kecuali sudah dibatas dengan tidur terlebih dahulu. Banyak maaf, semoga ceramah singkat kita malam ini memberi manfaat. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkahi kita semua. Jadilah orang bodoh yang senang menangisi kebodohan. Jadilah suami istri yang berkasih sayang. Jadilah orang yang mencintai ibadah sunat, walaupun satu, tapi dijaga sepenuh hati. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.